pulang aja kita ya. Udah closing. Kamu mau tinggal capek. Coba bang, masih ada hidangan selanjutnya. Tutup bang. Jadi Unit Kegiatan Mahasiswa Broadcast Universitas Nias Raya memberikan informasi yang menarik, bermanfaat, menginspirasi, serta menambah wawasan. Mengudara dengan kreativitas, menyapa dengan inspirasi. Hai Uniraya Lovers, perkenalkan saya Hani Patricia Dahi dari Prodi Ilmu Hukum. Nah, di sini saya akan menjadi host dari podcast atau acara perdana dari podcast di Universitas Nias Raya. Kegiatan ini juga diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Broadcasting Universitas Nias Raya dengan tema yaitu Pemimpin adalah Panutan. Nah, kita di sini ada slogan nih dari UKM-nya, yaitu mengudara dengan kreativitas, menyapa dengan inspirasi. Nah, hari ini kita menghadirkan narasumber yang inspiratif dan kreatif tentunya. Nah, pemirsa semua pasti penasaran dong siapa narasumbernya. Nah, ini mari kita panggilkan Bang Hilarius Arisman Giawa yang merupakan salah satu mahasiswa dari Prodi Agroteknologi yang sudah semester 6. Dan saat ini saya sudah bersama Bang Hilarius Arisman Giawa. Nah Bang, makasih nih waktunya. Nah kira-kira Abang bisa nggak perkenalin diri gitu buat pemirsa supaya pemirsa atau yang sedang nonton bisa tahu nih siapa sih Bang Arisman ini kok bisa hadir gitu jadi narasumber di podcast kita pada hari ini. Halo, perkenalkan nama saya Hilarius Arisman Giawa. Saya biasa dipanggil Aris Giawa. Dan saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, program studi agroteknologi, dan sekarang saya di semester 6. Nah, jadi ya mungkin itu saja perkenalan singkatnya. Nah, Bang, Bang Aris, makasih banyak nih sebelumnya buat waktunya. Nah, sekarang ini kita mau nanya-nanya nih tentang LDKM ya. 2 ya, atau latihan dasar kepemimpinan yang kedua ya. Ya. Nah, kebetulan nih Bang Aris ini teman-teman ini adalah ketua panitia ya dari LDKM 2 ya saat ini ya. Nah, ini Hani mau nanya-nanya nih Bang. Yang pertama ini, kok bisa sih Bang Aris ini kepilih atau terpilih menjadi ketua LDKM 2 yang sudah terlaksana sebelumnya? Jadi sebenarnya kalau secara persyaratan mungkin saya juga terpilihnya lewat persyaratan ya, karena saya alumni dari LDKM yang pertama, kemudian saya juga memang sudah dapat sertifikat untuk PK2MB karena kita juga persyaratannya salah satunya itu. Kemudian memang pimpinan kita di kampus, Bapak Ibu dosen yang memang bersangkutan seperti Ibu Warek, Bapak Kabiro, itu memang mempercayakan itu akhirnya kepada saya dan teman-teman panitia lainnya. Oh gitu ya Bang ya. Jadi keren banget nih ya Bang Aris bisa kepilih jadi ketua LDKM 2 ya saat ini ya. Pasti suatu kebanggaan gitu menjadi mahasiswa yang bisa menjadi ketua panitia dari suatu kegiatan, terutama kegiatan latihan dasar kepemimpinan gitu ya. Nah, ini saya mau lanjutkan dari pertanyaan kedua ya Bang ya. Kenapa Abang Aris ini pada kegiatan LDKM 2 yang sudah terlaksana ini memilih tema pemimpin adalah panutan gitu? Oke, nah jadi sebenarnya kalau dibilang ada filosofinya, itu filosofinya memang atau mungkin terbangun akhirnya bisa dijadikan tema pemimpin adalah panutan. Yang pertama karena memang kita memang dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Nah jadi pada akhirnya kita membuat tema seperti ini karena memang pemimpin itu memang harus jadi panutan. Kemudian dalam hal ini pun panutan dalam hal ini mungkin bukan hanya karena dia mungkin saya contoh misalnya atau siapapun yang saat ini sedang memimpin satu organisasi atau memimpin satu bidang, mungkin
karena wajahnya garang atau bagaimana, tidak. Tapi memang yang pertama panutan itu ya satu dari sikap, kemudian tutur kata, kedewasaan, kebijakan, dan pemimpin juga harus pandai merangkul. Kemudian pemimpin juga harus bisa membaca situasi, mengerti dengan organisasi atau apapun kelompok yang sedang dipimpin. Kemudian memang pada akhirnya kita mengambil tema seperti ini juga, ya itu juga karena dukungan dari teman-teman panitia juga, karena memang semua setuju dengan tema yang satu ini. Karena kita juga belajar dari LDKM yang pertama, saya lupa apa temanya, tapi yang pasti memang tujuan kita di dalam LDKM ini ya membentuk karakter, membentuk mental, membentuk sifat-sifat teman-teman peserta yang ikut di LDKM ini. Jadi begitu. Oh gitu ya Bang Aris ya. Berarti dari tema ya pemimpin adalah panutan ini memiliki filosofis tersendiri ya. Ya. Nah, jadi kira-kira menurut Abang nih mahasiswa-mahasiswa yang telah mengikuti LDKM 2 ini kira-kira setelah mengikuti kegiatan itu bisa memiliki jiwa seperti itu nggak? Jiwa seperti pemimpin nggak? Kira-kira seperti itu. Nah, ini menarik pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau misalnya pun, ini saya mau cerita pengalaman dulu ya dengan LDKM yang pertama, karena setiap peserta itu pasti punya cara tersendiri untuk bisa menerima kegiatan seperti ini. Nah, jadi untuk diketahui, peserta kita yang ikut di LDKM 2 ini ada sekitar 101 orang. Nah, jadi meskipun pada akhirnya yang memang lulus atau lewat untuk dapat sertifikasi itu ada 95 orang, karena 6 orang lagi itu kita juga tidak tahu alasannya kenapa pada hari kedua mereka tidak datang. Akhirnya kita menyatakan itu mereka gugur gitu. Nah, jadi teman-teman peserta itu kita juga nggak bisa tahu seperti apa mereka bisa menerima hal itu, tapi khususnya kita dari panitia sudah semaksimal mungkin untuk memberikan kegiatan ini, karena kegiatannya ada dua hari. Nah, jadi hari pertama itu memang benar-benar kita ngasih materi, dan di situ ada 3 pemateri. Nah, akhirnya pemateri ini juga menyampaikan masing-masing materi yang berbeda-beda. Kemudian di hari kedua juga kita sudah langsung itu lokasinya di Walo ya. Di hari pertama kita lokasinya di Aula Kampus, kemudian hari kedua kita lokasinya di Walo Green. Nah, jadi di Walo Green pun kita sebentar ada sebentar kegiatan ibadah, kemudian ada makan siangnya, dan kemudian barulah kita kami buat games seperti trekking gitu, menjelajahi hutan ya. Sebenarnya bukan hutan, tapi lebih ke kebun orang. Nah, jadi kemudian akhirnya pokoknya kita sudah buat konsep semaksimal mungkin supaya teman-teman ini terbentuk karakternya, terbentuk kedewasaannya, terbentuk kepemimpinan, jiwa kepemimpinan yang ada di dalam diri mereka. Nah, dengan melalui kegiatan ini pun kita juga menggali jiwa-jiwa pemimpin yang ada di jiwa peserta LDKM 2 pada kali ini. Nah, jadi untuk memastikan mereka bisa jadi pemimpin ke depannya itu sudah tergantung masing-masing teman-teman peserta. Nah, mungkin kita akan melihat ke depan atau setelah ini mungkin akan ada banyak kegiatan di kampus kita ya, akan ada banyak, dan pastinya bukan siapa-siapa yang dipilih, itu pasti sudah prioritas dari teman-teman dari lulusan dari LDKM. Nah, jadi mungkin itu akan jadi salah satu persyaratan setiap kegiatan yang ada di kampus ini, teman-teman lulusan dari LDKM yang akan direkrut. Kemudian ya mungkin kita akan menguji mereka ketika mereka dipercayakan satu kegiatan atau apapun itu, ya
semua kita akan bisa melihat, wah rupanya teman-teman LDKM ini hasilnya seperti ini gitu. Nah itu tergantung teman-teman peserta nantinya seperti apa. Wah, luar biasa ya dari jawaban Bang Aris. Semoga teman-teman yang udah jadi peserta dari LDKM 2 ini bisa jadi pemimpin ya, suatu hari kelak. Nah, Hani tadi ada dengar nih tentang ada materi-materi yang disampaikan oleh pemateri. Nah, kira-kira materi-materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan LDKM 2 itu seperti apa sih Bang? Mungkin bisa dijelasin ke pemirsa secara singkat itu materi-materinya itu seperti apa kira-kira? Oke, jadi saya bilang tadi itu ada 3 pemateri ya. Nah, jadi pemateri pertama itu teman-teman harus tahu itu Pak Rektor langsung ya, Bapak Martiman Sarumaha. Nah, jadi materi yang pertama ini memang benar-benar menjelaskan tentang apa itu seorang pemimpin gitu, karakteristik seorang pemimpin. Dan menjadi pemimpin itu seperti apa, dan memang ada banyak pelajaran saat itu. Tapi memang kalau saya secara pribadi, meskipun saya panitia, saya juga harus simak karena bukan hanya tugasnya teman-teman peserta yang harus menyimak, kita semua juga harus menyimak saat itu karena kegiatan itu untuk kita semua. Nah, jadi yang bisa saya ambil saat itu ya, pemimpin itu memang harus punya kedisiplinan tersendiri ya. Mungkin dari hal kecil, contoh misalnya kita masalah waktu ya, kalau kita bisa bilang ke orang kamu harus datang jam 7 pagi ya, kita juga harus bisa seperti itu gitu. Jangan kita suruh orang jam 7 pagi datang, kitanya jam 10 baru datang, kan sudah tidak logis kan gitu. Nah, jadi itu di materi pertama. Kalau di materi kedua saya rada-rada lupa ya karena itu udah mau 1 minggu yang lalu. Jadi yang pasti oh ya betul. Jadi itu pembahasannya tentang alam. Nah, jadi kalau tidak salah ya, itu pembahasannya tentang bagaimana menjaga kelestarian alam gitu. Nah, jadi pemimpin juga harus bisa mampu menjaga kelestarian alam. Contoh kecilnya itu kemarin kalau tidak salah itu dibahas tentang bagaimana cara menjaga yang ada di sekitar kita, lingkungan kita kan. Ya, contoh dekatnya mungkin di lingkungan rumah. Kalau misalnya kita melihat ada sampah atau kotoran atau mungkin ya sejenis itulah ya, pemimpin juga harus punya jiwa kepekaan ya. Jadi tanpa harus ada perintah apapun, pemimpin sudah harus bisa mengambil suatu keputusan bahwa wah, ini tidak baik untuk lingkungan saya. Jadi ya, silakan dikumpul, diambil, dibuang ke tempat sampah. Dan masih banyak lagi contoh, misalnya pemimpin juga harus bisa mampu merangkul di lingkungan situ. Ini masih ruang lingkup wilayah rumah saja lah dulu ya, karena itu yang paling sering akan kita temui. Kemudian yang pemateri ketiga itu pemateri kedua itu Ibu Rebecca Laia ya. Nah, masuk ke materi ketiga itu Bapak Sesuaikan Sarumaha. Nah, Bapak itu saat itu membahas tentang administrasi. Nah, jadi pemimpin juga harus mampu mengelola administrasi gitu. Makanya ada namanya tim. Nah, jadi di dalam itu kerjasama tim juga harus dibutuhkan, karena seorang pemimpin akan berhasil memimpin ketika dia bisa memimpin anggota-anggotanya. Nah, jadi memang administrasi ini penting juga ya teman-teman ya. Jadi jangan kita menyepelekan, bukan hanya tentang karakteristik atau apa segala macam, tidak. Administrasi juga pemimpin juga harus mampu mengerti. Ya. Wah, pemateri-pemateri yang sangat luar biasa ya Bang Aris ya. Ya. Nah, teman-teman pasti nggak kalah keren dong sama ketua panitia LDKM-nya sendiri. Nah, kira-kira nih Bang Aris, gimana sih rasanya jadi ketua LDKM? Jadi ketua LDKM ya. Yang pasti memang butuh kerja keras, kemudian memang harus mengorbankan banyak waktu, tenaga. Dan bukan hanya saya sih, teman-teman panitia juga, apalagi yang memang benar-benar saya sorot itu
yang paling banyak kerjanya itu sekretaris dan bendahara. Oh, gitu. Nah, akhirnya kalau misalnya ditanya gimana jadi ketua panitia, ya ada suka dan duka, ada serunya, ada sedihnya juga. Semua kita rasakan di tim kita ya, karena memang untuk mempersiapkan satu kegiatan itu sangat-sangat tidak mudah. Betul. Dan untuk menyatukan pikiran saya dengan pikiran teman-teman panitia juga itu tidak mudah, karena pasti ada pro dan kontra. Nah, kemudian kita kan di kepanitiaan ini ada 14 ya. Mungkin panitia intinya itu ya saya sebagai ketua, ada Kak Jenny Sarumaha sebagai sekretaris, dan wakilnya Bang Revi Vinoaa. Kemudian ada bendahara Kak Yani Lase, dan wakil saya, wakil ketua itu ada Rai Lature. Nah, kemudian teman-teman dari anggota lain, contoh misalnya itu ada dari PMI, itu 2 orang, dari perwakilan BEM juga ada 2 orang, kemudian dari mana lagi ya, dari jurnalistik ya, jurnalis ya, ada 2 orang juga. Nah, jadi akhirnya semua kita ada berjumlah 14 orang kepanitiaan gitu. Keren banget ya Bang, pasti Bang Aris ini senang banget udah jadi ketua LDKM 2 ya. Ya kalau ditanya senang, saya senang sekali karena memang ini mungkin yang terakhir ya, karena ini sudah semester 6 dan tahun depan mungkin kami sudah tidak terlibat lagi. Iya, nah, jadi pesan saya juga untuk teman-teman peserta tahun ini ya, berusahalah sebaik mungkin supaya teman-teman terpilih. Mungkin dari salah satu teman-teman bisa jadi kepanitiaan di LDKM tahun depan. Nah, dari tadi nih Hani dengarnya kayaknya LDKM ini sangat seru ya Bang ya. Nah, kira-kira kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada LDKM 2 ini seperti apa sih Bang, supaya teman-teman yang lain bisa tahu gitu LDKM itu apa, LDKM itu gimana sih, kegiatan-kegiatannya apa aja gitu. Oke, nah jadi untuk kegiatannya tersendiri saya sudah sampaikan tadi di awal-awal bahwa memang kita ada 2 hari kegiatannya. Ada hari pertama itu di hari pertama kita full materi. Materi yang saya sampaikan tadi ada 3 narasumbernya yang memberikan materi secara langsung. Kemudian di hari kedua kita ada kegiatan outbound. Nah, jadi kegiatan outbound ini pun disinilah serunya gitu, karena kita trekkingnya di kebun orang. Kebun. Jadi di situ kita mendesain sebaik mungkin bagaimana cara supaya teman-teman peserta juga akhirnya dapat manfaat di kegiatan outbound di hari kedua itu. Nah, jadi kegiatannya itu seperti ini. Dia berbentuk games ya. Jadi kita buat ada 6 pos. Nah, di pos-pos ini teman-teman peserta kita sudah bagi kelompok peserta ya. Jadi jumlah kelompok saat itu ada 10 kelompok. Nah, jadi mereka juga ada pendamping. Itulah teman-teman dari panitia juga yang jadi pendampingnya. Kemudian teman-teman pendamping atau kepanitiaan yang menjaga setiap pos-pos yang sudah kita tetapkan. Nah, jadi memang seru sekali kegiatannya. Ada games tebak gambar, ada gamesnya gayung-gayung air, dan ada juga games yang menebak lagu-lagu ini ya, lagu-lagu nasional ya. Jadi kita memang meskipun kita buat dalam games, tapi ada pesan yang sebenarnya yang harus teman-teman peserta LDKM ini bisa dapat gitu. Karena ini kan tim, jadi bagaimana di dalam tim itu bisa terbentuk karakter teman-teman peserta masing-masing gitu. Meskipun kita sudah menetapkan satu ketua di dalam tim itu selain daripada pendamping ya. Jadi di 10 itu ada satu yang menjadi pemimpin, dan itu
bukan kita yang pilih, kita bebaskan teman-teman peserta supaya memilih pemimpinnya siapa yang bisa benar-benar mereka andalkan gitu. Tapi bukan berarti juga mereka sepenuhnya mengandalkan ketua mereka, enggak. Mereka juga harus bisa punya karakter itu gitu. Nah, jadi setiap games ini punya pesan tersendiri, punya efek tersendiri bagi teman-teman ya peserta, supaya ini kan tracking. Jadi kita sudah kasih petunjuk ya. Kita buat petunjuknya itu pita. Nah, jadi kita sudah pasang pita di setiap pohon atau di mana lah gitu. Nah, akhirnya teman-teman itu harus mencari itu, dan itu akan menjadi penuntun jalan mereka untuk menuju setiap pos-pos yang sudah kita sediakan. Nah, jadi akhirnya ya pasti seru karena bagusnya sih sebenarnya dipertanyakannya sama pesertanya ya. Tapi saya mau coba kasih bayangan karena memang saya sudah mengalami itu di LDKM pertama. Karena kegiatannya tidak jauh-jauh dari kegiatan yang pertama juga. Bentuk konsepnya juga hampir sama kok. Nggak jauh-jauh beda sekali. Jadi memang seru, dan di situ kita dilatih kekompakan, dilatih bagaimana cara bisa sepikiran, sepemahaman, kemudian bagaimana karakter kita, kebijakan kita untuk di dalam tim itu seperti apa. Apalagi kan kita memilih rute, ini rute yang mana yang harus kita jalani kan gitu. Nah, lucunya itu pasti akan ada yang tersesat, dan memang ada yang tersesat. Mereka bahkan sudah lari dari jalur yang kita buat, tapi tingkat keseruannya mungkin ada di situ juga ya, salah satunya. Karena pada akhirnya mereka mencari itu lokasi posnya di mana gitu. Tersesat, dan ya pasti dan masih banyak lagi karena saya sulit menjelaskannya. Kira-kira seperti itulah bayangannya gitu, keseruannya. Ya. Dari penjelasan Bang Aris nih, Hani bisa tahu nih kayaknya kegiatan LDKM ini seru-seru banget ya. Dari kegiatan awalnya itu pemateri, full materi yang disampaikan, lalu dari games, lalu trekking tadi ya. Yeah. Nah, kira-kira dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini ada nggak peristiwa atau kejadian yang lucu gitu, atau bisa jadi pengalaman ke depan gitu? Oke, kalau peristiwa ya. Kalau peristiwa untuk yang mungkin tidak mengenakan ya, puji Tuhan, puji Tuhan ya, tidak ada sesuatu yang memang mungkin lebih tepatnya kita terhindar dari sesuatu yang merugikan, karena memang 2 hari penuh itu kegiatan kita berjalan dengan baik, dan serunya pasti ada. Karena satu lagi nih, teman-teman peserta juga ada kegiatan lomba yel-yel, terus ada lomba apa lagi ya, banyaklah lombanya. Kemudian ada juga pemilihan King and Queen, kemudian ada juga kelompok terbaik. Nah, jadi memang kegiatan kita saat itu seru lah, pastinya seru, dan sampai hari kedua pun masih seru. Dan meskipun ada salah satu peserta kita yang saat itu kurang enak badan, tapi itu dengan sigapnya teman-teman dari PMI ya, teman-teman dari PMI langsung sigap, langsung ambil tindakan. Dan puji Tuhan juga itu teman peserta kita yang kurang sehat saat itu bisa langsung pulih dengan semangat teman-teman yang lain. Wah, gitu ya Bang Aris ya. Ya. Jadi Bang Aris tadi bilang nih, dari kegiatan LDKM ini ada King dan Queen-nya gitu ya. Ya, King and Queen. Kira-kira keunggulan dari ketika pesertanya terpilih jadi King and Queen itu seperti apa sih Bang? Nah, saat itu memang kita sudah ada tim ya yang memantau itu, karena memang kita harus bisa memilih yang sesuai dengan persyaratan yang sudah kita punya. Jadi persyaratannya itu teman-teman ini yang aktif bertanya, aktif menanggapi, kemudian memang
di dalam kelompoknya dia yang paling kece, dia yang paling seru, dan ya yang penting asik lah gitu. Dan aktif lah yang pastinya gitu. Pemilihannya seperti itu. Terus King and Queen-nya ini kok cuma 2 orang bang, nggak 10 gitu atau semua gitu biar lebih banyak gitu? Ya memang kita persyaratannya cuma 2, cuma ya? 1 pasang gitu. Oh, sepasang gitu. Ya. Nah, nggak kerasa ya bang ya, kita udah di akhir acara. Oh, iya. Nah, kira-kira Bang Aris ini sebagai ketua dari LDKM 2 yang sudah dilaksanakan ini, kira-kira Bang Aris punya pesan gitu nggak buat pemirsa yang lain atau buat teman-teman yang lain supaya bisa memotivasi teman-teman yang lain mengikuti LDKM ke depannya gitu? Oke. Jadi mungkin kalau pesannya itu buat teman-teman atau adik-adik kita ya yang di semester bawah nanti, karena kegiatan LDKM tahun ini prioritasnya itu semester 2 dan semester 4. Nah, itu adalah salah satu persyaratan dari kepanitiaan. Nah, jadi kita kurang tahu seperti apa konsep kepanitiaan tahun depan, tapi yang pasti pesan saya itu untuk khusus dulu teman-teman LDKM yang tamat, yang sudah jadi alumni tahun ini dan mungkin akan menjadi salah satu kepanitiaan di tahun depan, cobalah buat sesuatu yang lebih seru lagi dari tahun ini kan. Mungkin ada hal-hal yang mungkin dari kami yang perlu dikembangkan gitu dari kepanitiaan tahun ini. Kemudian untuk adik-adik, untuk teman-teman di semester bawah nanti yang mau ikut, ya ayo ikut. Ini kegiatan sangat seru. Ini kegiatan yang benar-benar sangat bermanfaat dan benar-benar berefek untuk teman-teman semua. Karena yang pasti seperti yang saya bilang dari awal tadi, bahwa kegiatan ini membentuk karakteristik, membentuk kedewasaan, kedisiplinan, mental, dan masih banyak lagi. Nah, jadi manfaatnya memang benar-benar sangat banyak dan luas gitu. Baik Bang Aris, tidak terasa kita sudah di akhir acara. Nah, makasih banyak nih Bang Aris buat waktunya, Sama-sama. buat semua informasinya, buat cerita-ceritanya ya yang seru gitu untuk pemirsa. Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana kegiatan LDKM yang telah terlaksana itu, maka bisa dilihat di fanpage kita di Universitas Nesraya seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Jangan lupa ada juga TikTok. Oh iya, TikTok satu lagi ya. Jangan lupa di follow juga. Jangan cuma ditonton doang ya teman-teman ya, di follow, di like juga. Terus buat adik-adik dan teman-teman yang baru tamat SMA, kami tunggu nih kehadirannya di Universitas Nesraya. Mana tahu teman-teman atau adik-adik yang mendaftar nantinya bisa jadi peserta juga di LDKM selanjutnya. Bahkan bisa jadi ketua panitianya langsung seperti Bang Aris nih ya teman-teman ya. Jadi buat adik-adik yang mau mendaftar, maka jangan lupa untuk melihat persyaratan dan ketentuannya seperti yang ada di bawah ini. Pulang aja gitu ya. Udah puas. Kamu mau cerita capek. Aduh, Bang, masih ada lagi jangan selanjutnya. Tutup Bang. Jadi gini. Baik teman-teman, berakhirlah obrolan kita pada hari ini. Dan buat teman-teman yang memiliki tema atau saran, bisa komen di bawah ini kira-kira apa nih tema kita selanjutnya. Karena obrolan kita ini nggak berakhir hanya di hari ini ya Bang Aris ya. Ke depan bakalan ada obrolan-obrolan di podcast Universitas Nesraya. Dan kita juga akan menghadirkan narasumber lainnya yang tidak kalah inspiratif dan kreatif tentunya. Baik, sekian dari podcast kita pada hari ini. Kami dari UKM Broadcasting Universitas Nesraya pamit undur diri. Mengudara dengan kreativitas, menyapa dengan inspirasi. Bye-bye. Sukses. Sekian dari kami unit kegiatan mahasiswa Broadcasting Universitas Nesraya. Nah, jangan lupa nih like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Unit kegiatan mahasiswa Broadcasting Universitas Nesraya. Mengudara dengan kreativitas, menyapa